Halo, kembali lagi di Tony Channel. Kali ini Tony akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan kritis pasien dengan ARF dan CRF. Yang pertama, konsep medis ARF, yaitu gagal ginjal akut. Gagal ginjal akut adalah fungsi ginjal yang menurun secara tiba-tiba, penurunan GRF, dan hanya terjadi dalam hitungan jam atau hari. Gagal ginjal akut biasanya terjadi secara mendadak tanpa diketahui dengan gejala penurunan fungsi ginjal. Menurut Diono dan Mulyati 2019. Manifestasi klinis yang pertama, menurut buku awam, tanda dan gejala terjadinya gagal ginjal antara edema mata, nyeri pinggang yang hebat, ketika kencing terasa sakit, demam, kencing sedikit, kencing berdarah, dan sering kencing. Menurut Awan 2016. Yang ketiga, faktor resiko. Faktor resiko dari gagal ginjal akut ini antara lain, yang pertama, hipovolemia, yang kedua hipotensi, yang ketiga penurunan curah jantung dan jantung kongestif, yang keempat bekuan darah atau batu ginjal, yang kelima obstruksi ginjal saluran urin oleh tumor, yang keenam obstruksi bilateral vena atau arteri renalis menurut Brockman and Hackley 2000. Yang pertama, asuhan keperawatan gagal ginjal, yaitu meliputi pengkajian. Data yang perlu dikaji adalah breath dyspnea, takipnu, peningkatan frekuensi dan kedalaman pernapasan, bau amonia, dan batuk produktif. Yang kedua, blood. Apakah ada hipotensi, edema jaringan umum, pucat, keabnormalan tekanan darah. Yang ketiga, brain, yaitu sakit kepala, kram otot atau kejang. Yang keempat, bladder, yaitu perubahan pola kemih atau disuria, retensi abdomen kembung. Yang kelima, bowel, yaitu peningkatan berat badan, yaitu oedem, penurunan berat badan, mual, muntah, anoreksia, dan nyeri ulu hati. Yang keenam yaitu bone, yaitu odem plus pada ekstremitas. Yang kedua yaitu diagnosa perawatan. Yang pertama, hipovolemia berhubungan dengan oliguria. Yang kedua, defisit nutrisi berhubungan dengan anoreksia. Yang ketiga, keletihan berhubungan dengan penurunan produksi energi metabolik dan anemia. Yang kelima, resiko infeksi berhubungan dengan depresi pertahanan imunologi menurut Nuari dan Widayati 2017. Yang ketiga, intervensi keperawatan, yaitu yang pertama, mempertahankan keseimbangan cairan elektrolit, yang kedua, mencegah infeksi, yang ketiga, meningkatkan nutrisi pada tahap oliguria, beri cairan yang tidak mencetuskan, muntah sedikit demi sedikit. Yang keempat, tangani mual muntah dengan obat antiemetik dan tindakan non farmakologi. Yaitu yang kedua, Fatoni akan menjelaskan tentang konsep medis CRF, yaitu gagal ginjal kronik. Gagal ginjal kronik adalah kehilangan fungsi ginjal yang progresif, invincible, yang berkembang selama berbulan-bulan bahkan tahunan menurut Horne and Swearigan tahun 2001. Etiologi yang pertama, gagal ginjal kronik dapat disebabkan karena kondisi sebagai berikut. Yang pertama, penyakit sistemik terutama diabetes mellitus, hipertensi, dan leptopsiporosis. Yang kedua, infeksi ginjal kronik seperti glomerulonefritis dan pyelonefritis. Yang ketiga, genetik autosomal. Yang keempat, obstruksi saluran kemih. Yang kelima, obat-obatan dan zat kimia nefrotoksik. Yang ketujuh, faktor lingkungan, yaitu meliputi paparan kadmium, merkuri, serta non-krom menurut Diono dan Mulyati 2019. Yang ketiga, manifestasi klinis. Tanda dan gejala gagal ginjal kronik ini yaitu antara lain, yang pertama, psikologi, yaitu denial, cemas, depresi, dan psikosis. Yang kedua, kardiovaskuler. Kardiovaskuler ini meliputi hipertensi, perubahan EKG, perikarditis, tamponade perikardium. Yang ketiga, metabolik atau endokrin, yaitu gangguan hormon seks menyebabkan penurunan libido dan impoten. Yang keempat, neuromuskuler, yaitu lemah, gangguan tidur, sakit kepala, letargi, gangguan muskular, neuropati perifer, bingung, dan koma. Yang kelima, respirasi. Respirasi ini meliputi dengan edema, yang kedua paru, ketiga pleura, yang keempat pleuritis. Yang keenam ini gastrointestinal, yaitu ulcerasi pencernaan dan pendarahan, anoreksia, nausea, vomitus, stomatitis. Yang ketujuh, hematologi. Hematologi meliputi anemia,
defek kualitas platelet, pendarahan meningkat. Yang kedelapan, dermatologi, pucat, hiperpigmentasi, kulit bersisik, eksimosis, dan uremia foros. Asuhan keperawatan meliputi yang pertama pengkajian. Pengkajian ini kita anamnesa, yaitu yang pertama persepsi dan manajemen kesehatan, yang kedua makanan atau cairan, yang ketiga eliminasi, yang keempat aktivitas dan latihan, yang kelima pola istirahat tidur, yang ketujuh persepsi kognitif, yang ke-8 persepsi konsep diri, yang ke-9 pola mekanis, yang ke-10 seksual dan reproduksi. Nah, diagnosa keperawatan yang bisa kita ambil yang pertama volume cairan berlebih, yang kedua pola nafas tidak efektif. Intervensi keperawatannya yang pertama volume cairan berlebih, meliputi yang pertama monitor cairan, yang kedua manajemen cairan, yang kedua pola nafas tidak efektif. Yang pertama yaitu monitor pernapasan, yang kedua terapi oksigen menurut Diono dan Mulyati. Itulah penjelasan yang bisa Tony paparkan atau jelaskan. Apabila ada kekurangan, Tony mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.